Ya, halo. Tes. Kedengeran Mbak suaranya? Oke. Eh, Coba di ini loudspeaker, maaf. Sorry, suaranya volumenya. Ya, tes tes. Oke. Jadi gini, dari hasil psikotes yang kemarin, saya sedikit tanya-tanya ya. Tapi kalau bisa dijawab jujur. Eh, Mungkin pertanyaannya agak sedikit privasi, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi gini, dari hasil psikotes yang kemarin, Mbak ini kadang suka gampang tersinggung ya, betul? Oke. Saya tanya lagi nggak apa-apa ya. Terus kalau misalkan lagi kumpul sama teman-teman, biasanya, biasanya Mbak yang paling jarang bicara, betul? Oke, betul ya. Terus kalau misalkan sekali yang ngomong, Mbak yang nguasain forum, betul? Oke. Sama kalau misalkan sekali yang ngomong nih, misalkan udah punya prinsip, paling susah ya kalau dikasih tahu sama yang lain. Iya, betul. Agak sedikit, mohon maaf, jangan tersinggung. Agak sedikit apa ya? Kalau udah megang sesuatu eh, prinsip keras banget gitu, kalau dikasih tahu susah, begitu udah kejadian baru nyadar gitu ya. Oke, iya. Nah, ini agak lebih sedikit pribadi lagi nih. Nggak apa-apa, Mbak? Oke. Beberapa kali pacaran nih ya, beberapa kali pacaran. Seringnya pacaran sama yang lebih muda ya. Betul jadi ya, oke, ya. Eh, bukan dukun saya, ini kan psikotes gitu kan. Ya emang agak beda di sini. Eh, Buka praktek dong saya jadi paranormal. Oke, jadi gini. Enggak mbak. Oke, jadi gini. Saya tanya lagi nih agak privasi. Nah, masalah pernah ya pacaran sama orang yang lebih tua, terus eh, sempat diselingkuhin, betul ya? Oke, iya iya iya. Berarti benar ya. Ini maaf nih kalau sedikit lebih privasi lagi. Orang tuanya pisah ya, Mbak ya? Oh, betul. Oh ya, oke oke oke. Sekarang tinggal sama siapa Mbak? Oh, sama kakek. Kegiatan saat ini kerja. Oke. Saya tes lagi sedikit ya, Mbak ya. Gak apa-apa ya. Oke, sekarang coba Mbak tutup matanya. Oke. Sekarang bayangkan Mbak ada di mana? Oke. Nah, ceritanya Mbak di situ sama seseorang. Boleh disebut siapa orangnya? Oke. Nah, kemudian di sekitar Mbak apa yang Mbak lihat? Oke. Nah, ceritanya Mbak pulang dari sana, pulang ke rumah. Kemudian sampai di depan rumah Mbak, di teras ada seseorang yang lagi duduk. Siapa yang duduk? Hmm. Akhirnya masuklah ke dalam rumah. Apa yang pertama kali Mbak lakukan di dalam rumah? Dalam bayangan Mbak. Oke, jadi boleh dibuka lagi matanya. Nah, udah, boleh dibuka. Jadi gini, kalau dari hasil tes yang ini, eh, Mbak ini jatuhnya gimana ya? Jadi kadang-kadang Mbak ini kalau ada masalah lebih condong eh, tenggelam dalam masalah, bukan cari solusi. Kemudian lebih condong lagi apa ya, jatuhnya nyalahin, selalu nyalahin yang lain. Ini mohon maaf jangan tersinggung Mbak ya. Oh iya. Eh, Ya nggak bisa disalahkan juga, nggak bisa disalahkan juga. Gimana?
masalah pacarnya. Oh kalau itu saya nggak bisa ngasih keputusan karena terlalu pribadi, terlalu privasi gitu kan. Hmm. Hmm. Kalau masalah pribadi saya nggak berani ikut campur, itu biar Mbak yang ngambil keputusannya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan untuk hal di luar itu ya, kalau program ya itu kan beda lagi ya. Nah kalau saya lihat sih dari hasil psikotesnya ya, untuk program yang diikuti ini ya lebih baik Mbak ngambilnya itu karena kan saya lihat ini kan lebih ke emosi ya. Kemudian kadang-kadang lebih apa ya? Ya itu keras lah istilahnya kalau dikasih tahu kadang-kadang ya ini ya agak sulit memang kalau untuk yang begitu untuk belajar accessibility. Ya kalau pelatihan tak super memang kita psikotesnya agak sedikit ketat ya. Kenapa? Karena gini kadang-kadang ada beberapa situasi, ya betul. Iya, jadi cara berpikir seseorang, situasi dia, mood dia, emosi dia itu kadang-kadang pengaruh pada saat dia belajar bertatap super. Iya betul. Iya, jadi yang paling pertama memang emosinya dulu yang harus kita kontrol, kita perbaiki. Cocoknya sih ini, eh, mungkin ngambil ke program prasasti sebelum ngambil ke pelatihan otak super. Kalau prasasti itu jadi sebenarnya prasasti itu sebenarnya senam kesehatan ya. Cuman bedanya dia itu diberikan program karena dia lebih ke private, ke personal, diberikan program pelatihan-pelatihan di mana sesuai dengan kondisi si pasien. Misalkan dia lebih condong keluhannya adalah kadar gula, misalkan kadar gula darah yang berlebih, maka kita akan berikan satu program yang lebih condong ke pembakaran gula darah. Iya. Nah kalau untuk yang misalkan kayak Mbak ya, karena kan mood-moodan nih, ya kan mood-moodan kadang-kadang, duh gue pengen marah nih, tapi nggak jelas kenapa gitu kan. Ya kita kasihnya yang lebih condong seperti ke pernapasan, meditasi untuk pengendalian hormonnya. Ya. Ada yang bilang mirip yoga, tapi bukan yoga sih sebetulnya. Mirip ya, karena memang kita lebih ke perpaduan ya. Jadi kadang kalau di kita ini ketika kita mempelajari sebuah bela diri atau olahraga atau apa gitu, kita ambil fungsinya. Kemudian kira-kira hal-hal yang tidak sesuai fungsinya kita nggak ambil gitu. Iya perpaduan. Jadi gimana Mbak? Kalau berapa lamanya kita nggak bisa janji. Nanti gini, kalau saya orangnya nggak seneng melempar janji manis-manis gitu ya. Kita kasih pahitnya aja gitu lah. Ya pahit-pahitnya mungkin 3 bulan 6 bulan gitu kan. Ya kalau misalkan perubahan itu signifikan bisa langsung ke pelatihan otak super. Ada yang langsung ke otak super ada sesudah psikotes karena memang hasil psikotes kan berbeda-beda gitu. Iya. Oke. Kalau untuk nanti pendaftaran harganya berapa nanti kita kasih tahu via WhatsApp aja ya. Oke. Sekaligus nanti untuk rekeningnya nanti kita kirim via WhatsApp aja gitu, Mbak. Iya, sama-sama. Enggak itu emang umumnya kayak gitu sih. Nah, ya banyak sebetulnya ada beberapa orang juga yang punya masalah sama kayak Mbak. Ya yang mereka nurut ya istilahnya masalahnya selesai gitu kan. Ya ada beberapa murid yang masuk ke universitas ternama gitu. Oh buat saudaranya juga ya boleh, tapi nanti untuk suruh kontak aja langsung ke nomor saya, kemudian nanti kita kirim sama seperti Mbak lah lembar psikotesnya ya dalam bentuk PDF. Nanti kalau udah diisi baru kita susun lagi jadwal konsultasinya. Oke, baik. Mungkin gitu aja dulu Mbak ya. Soalnya sebentar lagi mungkin ada yang mau konseling lagi. Jadi nanti kita kabarin lagi. Nanti saya kirim lagi untuk lembar registrasinya via WhatsApp dalam bentuk PDF.
Nanti udah diisi baru kita kirim lagi untuk penyusunan jadwal kapan lesnya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Gitu aja Mbak Nadia ya. Oke, sukses buat Mbak Nadia ya. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.